Sana. Wow, puji nama Tuhan. Tapi urapan Makassar sekarang ada di Jakarta. Lebih-lebih lagi ada di Central Park. Amin. Haleluya. Kenapa saya bahas atau kenapa saya ambil tema yaitu urapan yang baru? Karena yang saya lihat di dalam alam roh saudara, bahwa Indonesia khususnya sedang keluar dari semua awan gelap yang selama 2-3 tahun ini mencengkeram. Tetapi dari gelap terbitlah terang. Nah, amen? Gitu. Sekali lagi saya ingin katakan, Indonesia sedang keluar dari kegelapan awan gelap yang selama ini mencengkeram, saudara. Itu sebabnya saya sangat percaya 2022 adalah tahun di mana kita masuk ke musim yang baru. Baik di dalam sekuler, di dalam bisnis, baik di dalam pelayanan, baik di dalam pemulihan, baik di dalam segala sesuatu dalam kehidupan kita. 2022 adalah masa transisi dari kegelapan masuk ke dalam terangnya yang ajaib. Haleluya. Tapi kalau kita nggak sadar, kalau kita nggak ngeh, kalau kita nggak buka roh kita, maka kita akan ketinggalan, saudara. Sekali lagi, saya baru bincang-bincang dengan Ibu Gembala dan beliau bilang, ini ibadah yang kedua ya Ibu ya. Nah, untuk bulan Agustus, untuk setiap minggu ada di sini, betul kan? Jadi bulan Agustus mulai setiap minggu ada, dan ini adalah minggu yang kedua. Haleluya. Apa yang saya sebut itu adalah musim yang baru. Katakan sama-sama saya, musim baru. Karenanya segala sesuatu sedang berubah, saudara. Ya kan? Segala sesuatu Tuhan sedang bergerak dengan cepat. Kalau dulu iblis mencengkram dengan pandemik, dengan lockdown, dengan semua sakit penyakit, dan ada beberapa di antara kenalan kita, keluarga kita yang terdampak dengan COVID dan bahkan harus meninggalkan dunia ini. Segala sesuatu sedang setan usahakan untuk mencengkeram kita dengan rasa takut. Tetapi sesuatu sudah berubah. Saat-saat ini Tuhan sedang putar balikan apa yang menjadi pekerjaan setan dan iblis, saudara. Karena tidak selama-lamanya setan bisa mengganggu kebebasan kita. Tapi Tuhan sedang memutar balikan luar biasa. Yang percaya katakan amin. Saya bukannya propaganda tidak boleh pakai masker, wah jangan jaga kesehatan, jangan begini, jangan begitu. Bukan saudara. Tetapi di balik COVID ada roh ketakutan yang luar biasa. Betul kan? Itu yang saya sebut. Medis boleh berkata secara medis. Tapi pendeta harus menyatakan juga kebenaran secara roh saudara. Medis silahkan menyatakan bahwa ini adalah virus, ini adalah pandemik. Ya boleh, kenapa? Karena itu bidangnya mereka. Tetapi hamba-hamba Tuhan juga harus menyuarakan bahwa di balik itu ada evil spirit. Ada roh yang mencengkram dengan ketakutan. Betul kan? Ada roh yang mencengkram dengan putus asa, saudara. Siapa yang tahu apa yang saya katakan? Bahwa kalau seseorang terkena COVID, sakitnya sih sebetulnya nggak seberapa, tapi intimidasi dari semua orang itu bebannya begitu kuat. Betul nggak? Nah, apa maksud saya? Iya kan? Ya sakit COVID-nya sih sakit COVID. Tapi waduh, nanti di trace back siapa aja yang udah kena, yang sudah ketemu sama kamu. Nanti kalau ada atasan ketemu sama kamu, waduh atasannya sakit, kita merasa bersalah. Kalau kita ada di rumah nanti istri, suami, anak-anak sakit, waduh ini beban saya dan sebagainya. Dan harus diisolasi, nggak boleh ketemu siapa-siapa. Bukankah itu intimidasi? Nah, maksud saya? Dan ada roh jahat yang berusaha mencengkram sehingga kita tidak produktif, saudara. Itu yang saya katakan. Karena hamba-hamba Tuhan harus menyuarakan apa yang sedang terjadi di alam roh. Dan dokter silahkan menyuarakan apa yang sedang ditemukan di dalam dunia medis. Kalau ada perbedaan-perbedaan, biasalah itu. Karena ilmu politik tidak mungkin sama dengan ilmu marketing, betul kan? Kalau ada yang kuliah, ya, yang ada kuliah di fakultas musik, pasti ilmunya tidak sama dengan orang yang kuliah di fakultas kedokteran. Berbeda ilmunya. Jadi jangan kita juga berkata kalau sesuatu bertentangan, wah ini pasti ada yang salah, ada yang benar. Belum tentu, bisa-bisa dua-duanya benar. Bisa-bisa dua-duanya memang punya kekuatan dan punya ilmunya sendiri. Saya malah teringat saudara, waktu istri saya sakit, di rumah sakit, ya kebetulan dia punya lemah jantung.
Jadi ketika dia melahirkan, nah dokter jantung berkata, karena kalau melahirkan kan pasti keluar darah tuh, ya kan? Memangnya potong pisang, kalau potong pisang kan nggak ada apa-apanya gitu. Tapi kalau melahirkan pasti keluar darah. Jadi dokter jantung berkata, kardiolog berkata, istri saya tidak boleh minum vitamin K. Nah, kalau ada ibu-ibu yang tahu, ya kan vitamin K itu fungsinya apa? Untuk membekukan darah, sehingga darah yang tercucur itu bisa segera berhenti. Kalau teori lamanya minum daun katuk gitu ya. Ibu-ibu masih ingat nggak waktu melahirkan? Halo, iya kan? Yang melahirkan masih ingat kan? Oh, minum daun katuk, minum vitamin K supaya apa? Cepat pulih dari bersalin. Itu dilarang sama dokter jantung. Kenapa? Karena kalau minum vitamin K, ya darah itu menjadi lebih kental. Karena kental akhirnya stop. Kan begitu. Kalau encer berarti dia tidak akan gampang membeku. Tetapi kalau istri saya darahnya menjadi kental, maka akan terjadi clogging. Clogging itu penyumbatan di jantung. Nangkep nggak Bapak Ibu sekalian? Justru memang sengaja darahnya itu lebih encer dari normal, supaya jantungnya tidak bekerja lebih keras. Jadi dokter jantung berkata tidak boleh. Lalu saya lapor kan saya suaminya, saya lapor ke OB-GYN, dokter kandungan. Dokter kandungan bilang harus, kalau tidak pasti akan semakin banyak pendarahan. Nah, apa nggak maksud saya Bapak Ibu sekalian? Di dunia medis pun dua fakulti yang berbeda, dua arah, dua keilmuan yang berbeda, satu ilmu jantung, satu ilmu persalinan. Bisa bentrok saudara. Nangkap maksud saya? Jadi bukan berarti kalau satu bilang A, satu bilang B, dua-duanya salah. Tapi dua-duanya benar. Yang bingung saya, saudara. Iya kan? Yang bingung saya. Nah ini mau diapain ini? Masalahnya istri saya dan sudah 2 minggu setelah anak saya melahirkan. Kan keluar terus biaya gitu. Dan dia 2 minggu di rumah sakit. Nah itu maksud saya. Bahwa kita perlu mengerti apa yang menjadi suara Tuhan. Dan ketika suara Tuhan disampaikan ternyata tidak sesuai dengan apa yang kasat mata, belum tentu apa yang kita dengar dari Tuhan itu salah. Nah, maksud saya, justru seringkali apa yang Tuhan katakan melampaui yang namanya ilmu-ilmu manusia. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Nah, sekarang bagaimana kita bisa menangkap yang namanya suara daripada Tuhan? Saya senang sekali dekat dengan jemaat, izinkan saya turun, saudara. Ini kayak ada gap yang begitu besar. Jadi bagaimana kita bisa tahu dan bagaimana kita bisa menangkap apa yang menjadi suara Tuhan? Karena ini adalah musim yang baru, maka kita harus tidak mau membuka roh kita. Katakan sama-sama saya, membuka roh kita. Klik silakan, PowerPoint. Itu sebabnya hari ini saya mau bicara mengenai urapan yang baru. Karena kalau Anda tidak nangkap apa yang Tuhan sedang katakan, Anda tidak tahu musim apa sekarang, maka Anda akan kehilangan. Anda akan kehilangan momen, Anda tidak tahu apa yang sedang Tuhan kerjakan. Itu sebabnya saya katakan begini, ada orang-orang Kristen yang diurapi, tetapi ada orang-orang yang tidak diurapi. Mohon maaf saya harus katakan, ada hamba-hamba Tuhan yang tidak diurapi. Ada hamba-hamba Tuhan yang diurapi. Maka maksud saya, amen? Ada hamba-hamba Tuhan yang firman-Nya yang disampaikan, khotbahnya yang disampaikan, tidak peduli sedang musim apa, dia hanya bicara satu hal saja. Tapi tidak mengikuti apa yang menjadi kegerakan Tuhan. Pernah ketemu hamba-hamba Tuhan begitu? Ada orang Kristen yang juga tidak tahu musim apa ini secara rohani. Sehingga dia hanya pergi ke gereja pulang, dan tidak ada kehidupan di dalamnya. Saya sampaikan firman Tuhan ini sederhana, sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan. Masih ingat 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh. Apa perbedaannya? Sederhana saudara, 5 gadis bodoh, dia tidak inline dengan Tuhan. Dia tidak dengar-dengaran dengan Tuhan. Sehingga ketika mempelainya datang, mereka ketiduran. Dua-duanya sebetulnya ketiduran, tetapi ketika mereka bangun, pelita mereka sudah padam. Angkat? Tetapi 5 gadis bijaksana, walaupun mereka juga ketiduran, artinya apa? Ketiduran artinya dia tidak sanggup melakukannya dengan kekuatan sendiri. Tapi oleh karena ada roh Tuhan, dikatakan karena ada minyak yang mereka miliki, maka mereka sanggup meresponi apa yang dikatakan oleh mempelai.
Saya percaya 5 gadis bijaksana adalah jemaat-jemaat CKF di siang hari ini. Yang percaya katakan amin. Pasti diurapi, nggak mungkin jam 2 siang mau ada di tempat ini. Outlet-outlet di bawah lebih menarik bagi orang-orang dunia. Betul kan? Iya kan? Gitu. Ada iBox di bawah, ada Samsung di bawah, ada Marks and Spencer di bawah. Kalau itu nggak menggoda pun ada food, ada kuliner lah di bawah. Iya kan? Banyak itu di lantai basement. Tapi kalau tetap Bapak Ibu sekalian ada di tempat ini, pasti Anda calon-calon orang-orang yang diurapi oleh Tuhan, yang berikan pujian yang meriah bagi Tuhan. Klik. Berikutnya, mengapa ada orang-orang yang diurapi, ada orang yang tidak diurapi? Ada bisnismen yang diurapi Tuhan, ada bisnismen yang tidak diurapi. Anda harus tahu melihat perbedaannya, saudara. Klik PowerPoint-nya. Haleluya. Klik. Karena itu bagaimana paling tidak kita tahu mana yang diurapi, mana yang tidak. Next. 2 Samuel 1 ayat yang ke-21, ayat yang mungkin jarang sekali Anda dapati. Firman berkata, sebab di sanalah terdampar perisai pemberani. Ini adalah kalimat puitis, saudara. Ya, kalau Anda berlatar belakang dari latar belakang bahasa, dari poetik, dari prosa, puisi, Anda akan tahu. Jadi ini adalah sebuah kalimat puisi. Sebab di sanalah terdampar perisai pemberani. Dan perisai Saul pun berkarat, tidak diminyaki lagi. Sekarang kita tahu siapa itu Saul. Saul adalah raja yang diurapi Tuhan. Tapi ada satu momen di dalam hidupnya, di mana ibaratnya urapan sudah tidak ada lagi di dalam hidupnya. Dan hidupnya menjadi karatan, saudara. Izinkan saya bahasa Inggrisnya. As though he had not been anointed with oil. Inggrisnya berkata, dianya yang tidak diurapi oleh minyak. Kalau bahasa Indonesianya dikatakan perisai Saulnya berkarat karena perisainya tidak diminyaki. But that is not exactly the case. Kasusnya adalah Saulnya yang tidak diurapi. Dia sudah tidak punya pengurapan dalam hidupnya. Apakah dia tetap jadi raja? Jawabannya ya. Anda ingat kasusnya ketika Saul lebih mendengarkan suara-suara rakyat dibandingkan taat kepada Samuel. Dan di situ Samuel meninggalkan Saul, saudara. Ketika Samuel meninggalkan Saul, Saul betul-betul tetap raja, tapi tidak ada lagi urapan di dalam hidupnya. Urapan jatuh ke tangan seorang Daud. Samuel pergi dari Saul, pergi ke Bethlehem, berjumpa dengan Daud, dan Samuel mengurapi Daud. Walaupun Daud saat itu bukan raja, tetapi urapan ada di tangan Daud. Saul walaupun dia raja, tetapi tidak ada lagi pengurapan dalam hidupnya. Yang mengerti katakan yes. Handphone saya. Maafkan, saya harus matikan lebih dulu. Haleluya. Sebentar. Puji nama Tuhan. Saul saat itu adalah seorang raja. Tetapi dia tidak lagi punya pengurapan. Daud saat itu bukan raja. Tetapi dia diurapi oleh Tuhan. Saya ingin tanya. Ibu-ibu, bapak-bapak yang punya anak muda. Anda mau anak Anda punya calon orang kaya atau punya calon orang yang akan kaya? Nah, coba. Ya? Coba orang tua dulu saya mau tanya. Biasanya ibu-ibu yang dorong-dorong anak, iya kan? Nah, Anda punya calon mantu misalkan, yang memilih itu mamanya itu. Wah, ya kan, saya tahu persis gitu loh. Ibunya itu. Pokoknya, pokoknya kalau mau calon istri, mama yang milih ya. Iya kan? Nah, kalau mau punya calon suami, mama yang milih ya, langkahi dulu mama. Kalau dia bisa, baru layak menjadi istrimu, layak menjadi suamimu. Betul kan? Nah, coba ingin saya tanya, Anda ingin memilih anak orang kaya, atau ingin memilih anak yang pasti masa depannya jadi kaya?
Dua-duanya, wih emang nih mau lebih hikmahnya lebih hebat nih. Dua-duanya. Iya kalau dapat, iya kan? Kalau dapat, kalau nggak dapat. Mau dapat calon anak orang kaya atau mau dapat calon yang pasti dia pasti kaya nih kalau orangnya macam begini. Pasti diberkati ke depannya. Mau pilih yang mana? Yang kedua ya Bu ya. Saya kasih kartu nama Bu, boleh Bu? Enggak lah, bercanda. Betul kan? Kenapa? Karena anak orang kaya bisa jatuh miskin kalau manja. Betul kan? Kalau dia karakternya nggak seperti orang tuanya yang gigih, kalau dia hanya taunya makan orang tua punya duit, habislah dia. Siapa yang tahu anak-anak generasi kedua habis luar biasa menghabisi kekayaan ayahnya? Tahu kan? Ada saja saudara. Gitu. Dia anak orang kaya. Dia punya segala-galanya. Tapi perilakunya yang manja itu, dari kecil sudah makan pakai sendok emas. Wih, tahu itu. Nah, kau orang kaya atau bukan? Haleluya, mantap. Kalau dari kecil sudah manja, ya kan, sejak SD tinggal lempar sepatu, lempar gitu. Bibi ambilin, gitu. Bibi lapar, bibinya bawa-bawa langsung gebrak meja. Bang, gimana sih ngasih makan, kok makanannya nggak panas, nggak anget, lempar lagi dia ke sana. Karaktermu apa saudara? Dulu Indonesia dikenal sebagai anak-anak yang manja, betul nggak? Karena mana ada rumah tangga yang nggak pakai pembantu? Ada? Rumah bapak ibu pakai pembantu semua? Gitu. Ada yang tidak pakai pembantu? Apapun itu alasannya saudara, jangan jadikan anak kita anak orang kaya istilahnya. Ya kan? Mau pergi ke mall, Pak Supir, gitu kan? Pak Ahmad, siapin mobil, panasin. Mau kemana dek? Mau ke mall. Ya ilah ke mall aja pakai sopir gitu loh. Capek deh gue, bener gak? Betul gak? Maksud saya apa? Tidak ada fighting spirit di dalam kehidupan saudara. Tetapi kalau ada orang yang tahu kita, waduh orang ini militan. Pintar luar biasa, tidak main duit. Dan betul-betul karakternya luar biasa. Saya percaya orang tua yang berhikmat memilih dia dibandingkan orang anak kaya. Amen? Dan betul, kalau bisa dapat dua-duanya. Haleluya, puji nama Tuhan. Siapa di antara kita yang belum jadi bos? Tetapi ada urapan Tuhan, ada urapan bos di dalam hidupmu. Wah. Siapa yang di antara kita belum punya pabrik, tapi ada urapan Tuhan yang akan membuat Anda punya pabrik. Siapa di antara kita yang belum jadi konglomerat, tetapi ada urapan konglomerat di dalam kehidupan Anda. Cuman masalah waktu. Bilang kiri kanan, cuman masalah waktu bos. Nah. Anda nangkap mengenai Saul dan Daud. Anda tahu bagaimana pentingnya urapan di dalam hidupmu. Karena urapanlah yang mengubah segala sesuatu. Sekali lagi, kerja keras setiap hari belum tentu Anda bisa berhasil. Mengapa? Sederhana aja saudara. Waktu saya dulu di pekerjaan, ya, saya bekerja di kantor, lalu saya ada juga uang sedikit, saya belikan rumah di bilangan Bekasi. Lalu setelah 4 tahun, ya, saya hitung-hitung ternyata rumah saya eskalasinya itu 200 kali lipat. Namanya juga beli rumah. 200 kali lipat dalam 4 tahun. Saya hitung-hitung aja sederhana. Saya gaji sebulan misalkan Rp1. Kali 12 kali 4. Cuman segini ya. Sedangkan saya investasi rumah dalam 4 tahun gak diapa-apain, gak harus setiap hari datang jam 7 pagi, jam 5 sore, baru pulang ditongkrongin itu rumah. Ternyata eskalasinya 200%. Dan kalau saya hitung selisihnya, jauh lebih besar daripada gaji saya setiap bulan. Nangkap gak maksud saya? Amen? Artinya apa? Ada hikmat di balik itu. Kerja keras setengah mati saja tidak akan menghasilkan apa-apa. Ada sesuatu di luar sana yang bisa menghasilkan daripada kerja keras diri kita sendiri. Itu maksud saya. Kalau ada businessman, kalau ada
pengusaha-pengusaha di tempat ini, terima pengurapan Tuhan. Sehingga apa? Urapan bisnismen engkau terima dan engkau akan bereskalasi lebih daripada kerja kerasmu sendiri. Amen? Kalau ada di sini profesional, karyawan juga jangan berkata, wah kalau gitu saya keluar dari karyawan saya. Oh enggak, Tuhan bisa memberkati Anda. Sehingga dalam hitungan waktu yang singkat, Anda eskalasinya naik, dan naik. Tahun ini Anda senior supervisor, tahun depan jadi manager, tahun depan bisa menjadi sekretaris presiden direktur, dan berikutnya bisa menjadi direktur. Bisa saudara, kenapa? Kalau ada urapan di dalam kehidupanmu. Klik berikutnya. Makanya kita perlu sadar mengenai pengurapan Tuhan dan panggilan Tuhan dalam hidup ini. Karena urapan, bisa dibalik supaya kelihatan, ya. Karena urapan ada tandanya. Katakan sama-sama saya, urapan ada tandanya. Orang yang diurapi ada tandanya, saudara. Engkau bisa melihatnya, engkau bisa merasakannya. Walaupun urapan itu tidak kelihatan, urapan itu tidak kasat mata, urapan itu bukannya ada halo di atas kepala, tahu halo itu ya yang bundar gitu ya, kemana-mana kayak ada lampunya, beli aja di S Hardware saudara ya, lampu yang bundar itu terus taruhnya di belakang gitu kemana-mana. Bukan saudara, tetapi ada dampak yang terlihat. Gitu. Setiap hamba-hamba Tuhan yang punya pengurapan pasti ada kesembuhan yang menyertai. Pasti kuasa-kuasa jahat akan dipatahkan, katakan amin. Pasti ada nubuatan-nubuatan yang mengalir dan mengalir dan mengalir. Sehingga Anda semua tahu apa yang akan Anda harapkan, apa yang Anda terjadi di hadapan ke depan. Ada penglihatan demi penglihatan yang Tuhan sampaikan di waktu malam, saudara. Ada mujizat demi mujizat yang menyertai entah bagaimana. Tetapi itulah tanda seseorang diurapi. Amen? Haleluya. Kalau Anda sebagai orang Kristen, Anda harus pastikan Anda berbeda dengan orang-orang di samping Anda. Harus, saudara. Sangat-sangat berbeda. Dan dampaknya adalah kita tahu bahwa seluruh kehidupan kita hanya oleh karena berkat kasih karunia Tuhan. Kenapa? Ada urapan di dalam kehidupan kita. Angkat tangan kanan kita tinggi-tinggi. Taruh di atas kepala dan katakan, saya diurapi. Hidup saya berubah. Masa depan saya diberkati. Pendidikan saya diberkati. Usaha saya diberkati. Keluarga saya diberkati. Gereja ini diberkati. Berikan pujian yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Yes, saudara. Kalau boleh saya cerita sedikit. Saya tidak ingin terlalu vulgar. Anak saya tahun depan lulus SMA, saudara. Tetapi saya bergumul sama Tuhan. Sama seperti waktu 3 tahun yang lalu, dari SMP, saya bergumul juga sama Tuhan setahun sebelum dia lulus SMP. Jadi SMP kelas 2 saya sudah bergumul. Kenapa? Karena Tuhan sampaikan kepada saya, jangan mepet-mepet cari sekolah anak. Gitu. Itu yang saya tangkap. Lalu saya pikirkan begini, Tuhan bilang 1 tahun sebelum anakmu selesai, sudah harus cari. Oke. Jadi waktu SMP kelas 2, saya sudah cari saudara. Nanti SMA-nya kemana? Dan puji Tuhan, tiba-tiba saya dapat info bahwa di Karawaci, ya ada satu sekolah, ya tinggal tahu aja kan di Karawaci. Dan dia membuka kesempatan open house 50% semuanya. Wih, sampai waktu saya daftarkan anak ke sekolah itu, teman saya pendeta juga bilang, yang sudah punya anak di sekolah tersebut, Pak, biaya Bapak itu untuk masuk SMA, anak saya masuk tahun depannya, itu jauh lebih besar dibandingkan biaya sekolah anak dia 2 tahun yang lalu. Nah, maksud saya, bahkan lebih murah. Mana ada sekolah justru biayanya jauh lebih murah dari 2 tahun sebelumnya. Dan selidik punya selidik, ternyata sekolah tersebut hanya sedang merayakan 50 tahun jubileum. Jadi hanya tahun itulah semuanya dipotong, saudara. Angkatan tahun itu saja dipotong, dan itu hanya terjadi 50 tahun sekali, saudara. Wow, luar biasa. Pertanyaannya adalah, bagaimana saya bisa tahu? Bagaimana bisa klop dengan umur anak saya? Nggak ada yang tahu, saudara. Tapi kalau Tuhan sendiri yang mengorkestra segala sesuatu, Tuhan sanggup membuka jalan di mana tiada jalan. Akhirnya anak saya bisa masuk ke UPH, saudara. Hanya oleh karena tahun itu saja.
50%. Sekarang anak saya tahun depan akan lulus dan harus kuliah. Saya berdoa lagi, bergumul. Tuhan, saya memang hamba Tuhan, diberkati luar biasa, tapi saya juga harus punya hikmat. Singkat cerita, anak saya arahkan untuk kuliah di satu tempat di Alam Sutra. Saya bergumul lagi, Tuhan, saya minta betul-betul jalan Tuhan terjadi. Singkat ceritanya, saya barusan dapat email 2 hari yang lalu dari universitas tersebut. Kasih email ke saya dan berkata, Pak, dana pembangunan diskon 50%. Semester 1, semester 2, diskon 50%. Oleh karena anak Anda berprestasi. Wow, luar biasa, berikan pujian yang meriah bagi Tuhan. Karena orang yang diurapi, saya percaya. Ya, tahu-tahu ada aja berkat Tuhan. Nah, itu loh urapan Tuhan. Amen. Bagi orang-orang yang diurapi, tahu-tahu ada aja jalan Tuhan. Iya kan? Bukannya saya berkata bahwa kalau pendeta nggak bisa bayar full, bisa. Tetapi kalau Tuhan buka jalan setengahnya, saya bisa buat untuk pelayanan dong. Untuk pekerjaan Tuhan. Amen. Itu sebabnya kita harus tahu bahwa kalau ada urapan di dalam kehidupan kita, segala pintu pasti akan dibukakan. Segala hal-hal yang mustahil pasti akan terbuka buat kita. Mengapa? Karena kita diurapi. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan. Sore hari ini saya hanya ingin Anda betul-betul ingat firman Tuhan. Pastikanlah Anda diurapi sehingga hidup Anda melebihi semua orang. Sekali lagi, pastikan Anda diurapi lebih dulu sehingga Anda tidak perlu dalam tanda kutip kerja keras sekeras orang dunia. Bukan berarti kita semua malas-malas, bukan. Tetapi tenaga yang 50% itu bisa dilakukan untuk pekerjaan Tuhan lagi. Nangkep maksud saya? Sehingga tetap kita bekerja keras, tetapi fokus kita bukan dunia. Tapi waktu kita di dunia, surga terbuka dan surga membuka terangnya dan pengurapannya agar kita bisa berjalan dengan luar biasa dan menjadi berkat buat orang lain. Klik, karenanya saya ingin berikan kunci, 3 kunci bagaimana kita bisa diurapi. Kalau Anda mau mencatat silahkan. Yang pertama adalah klik, koneksilah dirimu dengan Tuhan. Nggak bisa enggak, saudara. Ya, Ulangan 30 ayat 14 berkata, firman ini sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk apa? Dilakukan. Yang pertama, firman harus ada di dalam mulutmu. Perkatakan firman, saudara. Perkatakan firman. Kalau ada yang terkena COVID, saya perkatakan, saya kena COVID 2 kali, saudara. Gak apa-apa, cuek aja. Justru buat saya hidup makin menantang, iya kan? Nanti saya ada kasih kesaksian. Tapi waktu saya kena COVID, saya perkatakan firman, saudara. Dalam nama Yesus, roh yang di dalamku, jauh lebih besar daripada roh-roh dunia ini. Jadi gak ada itu rasa takut, gak ada itu rasa, aduh nanti gue mati, gemeteran. Gak ada itu, saudara. Buang jauh-jauh. Tuhan masih sayang saya. Tuhan masih punya pekerjaan yang besar buat saya. Saya hantam terus. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu sekalian. Dokter medis berkata, kemungkinan seseorang hidup atau mati ditentukan dari semangatnya. Ini dokter medis, saudara. Kalau ada pasien yang, ya besok udah mati dah ya, kalau udah begini, ya udah stadium 4, ya udahlah. Ya, iya kan. Udah besok udah mati lah, udah gak ada gunanya. Waktu suster mau mandiin, udahlah gak usah. Tinggal hitungan hari pakai dimandiin segala sus. Disuruh makan, enggak. Udah besok mati ngapain hari ini makan. Nah sama Bapak Ibu sekalian. Model-model yang begini yang udah gak punya semangat, memang akhirnya lebih cepat. Tapi kalau orang-orang yang semangat, saudara, medis yang berkata, justru kemungkinan sembuhnya lebih tinggi di atas rata-rata. Kenapa? Karena firman ada di dalam mulut kita, saudara. Perkatakan. Tetapi bukan hanya kita perkatakan, masuklah ke dalam hatimu. Renungkan itu siang dan malam, Yosua 1:8. Dan tadi firman Tuhan katakan, lakukan, saudara. Kadang-kadang orang Kristen memang aneh-aneh aja, ayah-ayah wae, saudara. Iya kan? Kenapa? Jangan jadi orang Kristen ayah-ayah wae. Pergi ke Pondok Indah, pergi ke Menteng, lihat yang lantai 3, lihat rumah yang pakai pilar.
tinggal pegang aja gerbangnya dalam nama Yesus. Gue urapin dulu nih pakai minyak. Dalam nama Yesus besok jadi milik gua. Amin gitu loh. Lihat ada Bentley lewat, Rolls Royce lihat, ya kan ke parkiran ke bawah, di apel ada Mercedes, dalam nama Yesus besok jadi milik saya. Amin. Gitu. Kemana lagi dalam nama Yesus besok jadi milik saya. Amin. Tapi habis itu pulang ke rumah tidur, ngorok gitu loh. Cuman minta berkat turun dari sorga, tiba-tiba Mercedes turun gitu. Untung-untung gak kena kepala, ya. Udah habis dari sorga turun. 2 ton begitu. Saudara jangan bodoh saudara. Hati-hati dengan hanya pokoknya perkataan mulut. Bukan untuk lakukan saudara. Kalau Anda yakin Anda diurapi, kalau Anda yakin Anda layak mendapat berkat, bekerjalah. Amen? Demikian juga dengan sakit penyakit. Suatu hari saudara, berapa hari yang lalu, saya doakan satu orang. Tuhan mau sembuhkan. Dalam nama Yesus Tuhan akan sembuhkan. Gitu. Tapi juga saya katakan, pergi ke dokter, cek. Gitu. Jangan karena pasti Tuhan sembuhin, pasti sembuhin. Ada obat dari dokter, enggak ini dari iblis. Dokter mau ngecek, enggak ini dari setan. Pokoknya kalau Tuhan sembuhkan harus langsung dari sorga. Itu yang saya bilang agak-agak miring, ada mur yang agak longgar gitu loh saya bilang. Kenapa? Sederhana saudara. Dokter, ada nggak orang Kristen? Ada. Dunia medis siapa yang izinkan bisa berkembang? Tuhan saudara. Betul kan? Otak ciptaan Tuhan. Tuhan menciptakan otak manusia supaya pintar, supaya cerdas, sehingga bisa mendapatkan jalan untuk medis saudara. Segala sesuatu dari Tuhan. Justru jangan mengotak-ngotakan Tuhan. Kalau memang Tuhan menyatakan engkau akan sembuh melalui kemo, jalani saudara. Karena kemo pun adalah hasil kreatif manusia dan itu pun berasal dari Tuhan. Nangkap saudara? Justru itulah yang mengotak-ngotakan Tuhan. Saya mau sembuh asal sembuhnya dari pendeta tumpang tangan. Gitu. Saya mau sembuh asal sembuhnya itu dari saya doa puasa 3 hari 3 malam. Kalau demikian justru bukan kuasa Tuhan yang akan dimuliakan. Ego sendirilah yang muncul. Nah, maksud saya, amen? Saya baru pulang dari Afrika, saudara. 2 minggu saya di sana. Ada satu kegerakan Afrika yang luar biasa dahsyat. Jadi saya terkoneksi dengan sebuah lembaga yang dalam 25 tahun gereja ini sanggup membangun 1000 gereja di 52 negara yang berbeda. Jadi bukan hanya satu gereja di satu benua Afrika, bukan. Tapi di 52 negara membangun 1000 gereja. Gedung saudara ya, bukan jemaat. 1000. Pendirinya adalah atau presidennya adalah seorang dokter medis dulunya gitu. Dan dia sekarang bergerak, dia melanjutkan Reinhard Bonnke, saudara, di dalam pelayanan penginjilan. Dan dia seorang dokter medis gitu. Dan dia berkata, medis pun dari Tuhan. Ada salah satu pendetanya kesaksian saudara. Dia punya 2 anak. Anak yang pertama, mohon maaf, terkena kecelakaan. Dan waktu dia kecelakaan, jeder begitu, kecelakaan mobil, meninggal. Dia berdoa dalam nama Yesus. Bangkitkan anak ini. Anaknya yang pertama bangkit saudara. Dan kaki patah, tulang semuanya patah, sembuh luar biasa total. Tetapi anak yang kedua dari dokter ini yang menjadi pendeta, anak yang kedua punya mental retarded. Anda tahu keterbelakangan mental. SLB, sekolah luar biasa. Dia bergumul luar biasa dari sejak anak itu lahir sampai anak ini sudah umur 20 tahun. Dia harus tetap bergumul hari demi hari. Dan kesembuhannya ya progresif. Nangkep maksud saya? Kalau Anda tahu atau Anda punya kenalan yang autis, hiperaktif dan sebagainya, tidak ada kesembuhan yang dia alami secara mujizat seperti anak yang pertama. Nangkep maksud saya? Lalu salah siapa dong? Bukan salah siapa-siapa, itulah kehendak Tuhan. Nangkep saudara? Jadi jangan seperti jemaat yang tukang menghakimi. Wah kalau anak lu sakit berarti anak lu kena kutuk tuh. Gitu. Tuhan aja nggak menghakimi saudara. Kadang-kadang jemaat lebih banyak menghakiminya dibandingkan Tuhan. Semuanya ada di dalam rencana Tuhan. Kalau sembuh melalui doa, puji Tuhan. Tapi kalau sembuh melalui medis, puji Tuhan saudara. Amen. Kalau sembuhnya progresif, puji Tuhan. Tetapi tetap ada kasih karunia Tuhan yang mengalir. Yang kedua, klik.
Haleluya. Saya paling suka kalau khotbah nggak ada timer. Yang kedua, terkoneksilah dengan hamba-hamba Tuhan yang diurapi. Sama demikian dengan seorang Elisa. Ketika Elia hendak dipanggil Tuhan, Elia bertanya, apa maumu? Elisa berkata, 2 porsi akan rohmu. Elisa tahu dari mana sumber urapan. Seringkali saudara, Tuhan tidak langsung buka langit, turunkan tangan dan unyeng-unyeng kepala Anda. Ada yang di sini punya pengalaman begitu? Tuhan, saya minta diurapi. Tiba-tiba rumah atap ini terbuka, ya kan? Lalu Tuhan dengan bentuk awan turun tangannya dan mengurapi Anda. Gitu. Alkitab mungkin juga nggak ada yang model begitu. Paling semaksimal-maksimalnya Saulus. Ya kan? Dia terjungkal dari kudanya dan suara Tuhan dia dengar. Gitu. Tapi nggak ada tuh tangan Tuhan kelihatan seperti awan langsung turun. Artinya apa? Urapan. Yang pertama, Anda harus persiapkan dirimu terkoneksi dengan Tuhan. Tapi yang kedua, pastikan Anda terkoneksi dengan hamba-hamba Tuhan yang diurapi. Amen? Saya ingin sampaikan, Pendeta Luther Dias adalah hamba Tuhan yang diurapi. Terkoneksilah dengan dia. Ibu Leni adalah hamba Tuhan yang diurapi. Terkoneksilah dengan dia. Amen. Saya juga menyadari hal ini. Saya harus terkoneksi dengan hamba-hamba Tuhan yang diurapi, saudara. Seperti di Indonesia, saya harus katakan, klik. Orang yang saya sangat-sangat hormati dan saya sangat kagumi adalah, klik, ayah saya sendiri, saudara. Ayah saya seorang pendeta, bulan Juni tahun ini dipanggil oleh Tuhan. Dan dialah yang memotivasi saya untuk menjadi hamba Tuhan. Oleh karena dialah saya sampai hari ini setia menjadi hamba Tuhan. Oleh karena dialah saya punya koneksi internasional ke berbagai tempat. Dan saya harus dengan bangga dan dengan hormat berkata, mentor saya, bapak rohani saya di Indonesia adalah Pendeta Gilbert Lemoindong. Mengapa? Karena saya salah satu pastoral dari beliau. Saya melayani di bawah naungan beliau, saudara. Dan semua apa yang beliau ajarkan, saya serap, saudara. Mengapa? Karena beliau adalah senior pastor saya. Gitu. Gak apa-apa, saudara. Anda perlu pastikan Anda terkoneksi dengan hamba-hamba Tuhan yang diurapi. Supaya apa? Urapan itu mengalir kepada Anda. Klik kalau bisa. Saya juga punya hamba-hamba Tuhan dari luar negeri yang menjadi mentor-mentor saya. Di antaranya pernah berkhotbah di gereja Pendeta Luther di Makassar. Ada Pastor Charles Philip yang di sebelah ujung kanan atas. Dan dia punya pengurapan dahsyat dalam nubuatan dan profetik, saudara. Saya tangkap mantel itu dari dia. Ada Pastor Paul Kerem yang ada di sebelah kiri bawah. Beliau diurapi dalam pengajaran, saudara. Saya tangkap pengajarannya. Dan mereka punya bapak rohani juga namanya Brian Bailey yang di tengah. Dan Brian Bailey punya penglihatan luar biasa tentang surga. Saya tangkap pengurapan itu dari Brian Bailey, saudara. Anda mungkin kenal sebelah kanan atas yang baju jas biru. Dia adalah Bill Hammond, saudara. Nabinya Amerika. Gitu. Bapak segala nabi. Saya undang beliau 2 kali ke Indonesia, saya menjadi panitianya. Saya tangkap pengurapan dia, saudara. Pengurapan dalam nubuatan dan juga di dalam pengurapan roh. Saya tangkap dari beliau. Dan yang di kanan bawah, ini yang tadi saya katakan anak rohaninya Reinhard Bonnke. Yang bernama Doug Howard Mills. Saya kemarin ke Afrika 2 minggu, saya berjumpa dengan dia wajah dengan wajah, saudara. Dan dia membangun 1000 gereja di 52 negara. Afrika, Amerika Selatan, Eropa, Asia, dia bangun gereja. Dan saya tangkap pengurapan itu, saudara. Dan saya ingin katakan, hamba-hamba Tuhan besar inilah yang mengubah kehidupan saya. Joyce Meyer, saya juga bertemu dengan beliau tahun 2015. Sehingga saya tahu, oh gayanya seperti ini. Saya juga undang Benny Hinn menjadi salah satu panitia saat itu. Dan saya juga tangkap, oh ada sesuatu dari dia. Saudara, jangan ragu mengkoneksikan diri Anda dengan hamba-hamba Tuhan yang diurapi. Supaya apa? Dirimu juga diurapi. Klik berikutnya yang terakhir. Jangan lupa
Ada tempat-tempat spesifik di mana urapan mengalir dengan kuat. Yang pertama terkoneksi dengan hamba Tuhan. Dengan firman Tuhan. Yang kedua terkoneksi dengan hamba Tuhan. Dan yang ketiga, ada lokasi-lokasi spesifik, saudara. Di mana pengurapan mengalir dengan deras. Maksud pendeta apa? Ada tempat, lokasi, situs yang betul-betul spesifik. Di mana urapan itu kuat di sana. Kalau Anda pernah ke Israel, Anda akan lihat di Yohanes 5 ayat yang kedua. Yaitu ada sebuah kolam yang namanya Bethesda. Dan di Bethesda itu setiap kali, seringkali malaikat turun dari surga menggoncangkan air itu. Orang yang pertama masuk sembuh, saudara. Mungkin kita mikir, pendeta kenapa bukan Danau Toba, kenapa Bethesda? Pucet tahu, saudara. Mana gua tahu, yang Tuhan kan Tuhan, bukan saya. Nangkap maksud saya, saudara? Ada tempat-tempat spesifik di mana urapan itu kuat. Kalau Anda nggak percaya, klik sekali lagi. Yaitu mengenai Yakub. Yaitu mengenai Betel. Kejadian 35 ayat yang pertama. Allah berfirman kepada Yakub, pergilah ke mana? Betel, saudara. Klik berikutnya. Karena ayatnya panjang, Anda bisa baca sendiri. Ada apa dengan Betel? Ada perjumpaan dengan Tuhan. Selesai, saudara. Mengapa Betel? Kenapa tidak Yerusalem? Kenapa tidak Bethlehem? Kenapa tidak Yeriko? I don't know. I don't understand. Saya nggak ngerti kenapa. Tapi kalau Tuhan berkata Betel, Yakub kalau dia pergi ke Yerusalem dapat pengurapan tidak? Nggak dapat. Yakub kalau pergi ke Yeriko dapat pengurapan tidak? Tidak, saudara. Tetapi karena dia pergi ke Betel, ada spesifik yang Tuhan katakan di ayatnya. Yang ke-12, negeri yang telah kuberikan kepada Abraham, Ishak dan akan kuberikan kepadamu dan juga keturunanmu. Di mana Tuhan bicara ini? Betel. Saudara, saya tinggalkan Anda hari ini dengan firman Tuhan 3 syarat untuk diurapi. Terkoneksi dengan Tuhan. Yang kedua, terkoneksi dengan hamba Tuhan. Dan yang ketiga, tanya Tuhan, di mana tempat spesifik di mana engkau tangkap urapan itu dan engkau berjalan di dalamnya. Itu sebabnya, saudara, kalau saya mau ditanya, saya ke Afrika tidak ada sponsorship, saudara. Saya ke Afrika dengan dana sendiri. Gitu. Keluar dari kocek saya sendiri. Dan setelah itu baru anak-anak Tuhan yang mencintai saya mensupport. Tetapi intinya adalah saya tidak pergi oleh karena sudah ada dulu. Nangkap maksud saya? Gitu. Saya tidak pergi oleh karena sudah nih tiket gratis, nih hotel gratisnya. Kalau gitu ya pasti saya akan pergi aja udah gratisan. Tapi kalau disuruh dengan uang sendiri, saudara, Afrika adalah satu tempat yang priority nomor terakhir, betul nggak? Tiketnya aja 25 juta tiketnya bolak-balik, saudara. Kalau Anda tahu ke Eropa aja cuma 11 juta. Gitu. Itu udah pakai Singapore Airlines. Gitu. 12 juta bisa dapat ke Eropa, saudara. Punya 25 juta mendingan 10-an segitu tiketnya, sisanya hotel bisa nikmati seminggu 2 minggu, betul kan? Jalan-jalan, selfie, Instagramable. Saudara, saya sedang ada di Jerman. Saudara, saya ada di Belanda gitu. So, saya lagi di Paris, saya lagi di sini. Habis segitu enak, pulang-pulang bisa banyak konten buat YouTube. Tapi ke Afrika, saya agak hitam nggak? Kayaknya saya raja agak hitam gitu. Bener, karena kepanggang saudara di Afrika 2 minggu, ya kan. Kepanggang, saya harusnya ngasih hitam ini gitu. Waktu saya pulang, anak-anak rohani saya, pastor, kok hitam banget? Iya, tapi itulah harga yang saya harus bayar. Kenapa? Karena saya tahu di Afrika ada tempat yang Tuhan perintahkan untuk saya ada di sana. Dan saya menerima pengurapan Tuhan dari Doug Heward Mills. Itu saja satu-satunya alasan, saudara. Kenapa saya ke sana? Dan saya berdoa, kejar urapan. Kejar urapan. Kalau Tuhan sudah bicara kepada Anda, terkoneksi dengan satu hamba Tuhan itu, kejar, saudara. Yang kedua, kalau Anda tahu bahwa ada satu tempat yang spesifik, kau harus ada di sana. Jangan tendeng aling-aling, saudara. Ketaatan lebih penting dibandingkan harta benda. 1 Samuel. Samuel berkata kepada Saul, apakah minyak dan lemak kambing domba lebih mahal daripada ketaatan mendengar suara Tuhan? Dan saya berdoa, CKF,
Jam 2 siang adalah salah satu tempat di mana engkau menerima pengurapan Tuhan. Silakan.